ala darsi atas belajar, wa tikrari dan pengulangan, fi awalil laili pada permulaan malam, wa akhirihi dan akhir malam, fi awalil laili pada permulaan malam, wa akhirihi dan akhir malam. Fa innama bainal isyaini, karena waktu antara dua isya. Fa innama bainal isyaini, karena sesungguhnya waktu antara dua isya, maksudnya maghrib dan isya ini. Wa waktu sahuri dan waktu sahur, wa waktu sahuri dan waktu sahur, waktu mubarakun adalah waktu yang diberkahkan. Waktu mubarakun adalah waktu yang diberkahkan. Baik, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas pasal tentang al-jid, muwadhabah dan himmah. Jadi dalam pasal ini ada 3 materi. Pertama, dalam ngaji itu kita harus adanya kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam hal apapun, termasuk sungguh-sungguh dalam kehadiran, sungguh-sungguh dalam niat, sungguh dalam pengulangan lain sebagainya. Nah, kemarin dikatakan summa labudda minal jiddi wal muwadhabah wal mulazamah li thalibil ilmi. Kita tidak boleh tidak untuk sungguh-sungguh, muwadhabah tekun, mulazamah menetapi untuk pencari ilmu. Ya, kemarin bahkan dikatakan ada 3 hal yang menjadi kunci sukses seorang pelajar. 3 orang yang harus bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah al-muta'alim, santrinya, pelajarnya harus sungguh-sungguh. Yang kedua, ustadz juga harus sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah bapak, kalau masih ada orang tua. Jadi 3 komponen ini kalau ingin sukses belajarnya, maka harus punya kesungguhan. Yang pertama adalah santrinya, gurunya, dan orang tuanya. Nah, sekarang kita bahas tentang muwadhabahnya atau tekun. Seyogyanya tidak boleh tidak bagi seorang pencari ilmu itu harus muwadhabah, artinya tekun, legen, ngereyeh itu. Dalam belajar, pengulangan belajar di waktu pertama adalah di awal malam dan di akhir malam. Kemudian di waktu sahur. Jadi ada waktu-waktu yang diberkahi untuk belajar. Mana waktu yang diberkahi itu? 1, awal malam, akhir malam, dan waktu sahur. Ya, berarti awal malam itu kapan? Maghrib dan isya. Lalu kalau akhir malam, waktu sahur gitu. Ya, waktu sahur, pas kita sahur adalah waktu akhir malam. Nah, 2 waktu itu adalah waktu yang diberkahkan, jangan sampai kita terlewatkan. Maka di antara hal positif yang dilakukan di waktu itu adalah untuk belajar. Kila dikatakan fil makna, tentang makna syairun syairan. Jadi ada syairan yang semakna dengan ini. Ya talibal ilmi, hai pencari ilmu, basyir wara'a, tetapilah sifat wara'. Basyir wara'a, tetapilah sifat wara'. Wajannibin nauma, dan tinggalkanlah tidur. Watsukis shiba'a, dan tinggalkanlah kenyang. Dawim ala darsi, terus-teruslah belajar. La tufarikhu, janganlah engkau berpisah dengannya. Dawim ala darsi, terus-teruslah belajar. La tufarikhu, janganlah engkau berpisah dengannya. Fal ilmu, maka ilmu bidarsi, dengan belajar. Qoma, ia akan tegak. Wartafa'a, dan akan meninggi. Maksud tegak itu dia akan kokoh. Irtafa'a maksudnya adalah bertambah. Jadi kunci kalau ilmu kita mau kokoh teka mana-mana, maka dengan belajar. Dan dengan belajar juga ilmu akan terus bertambah. Payak tanimu, maka ambillah keuntungan. Payak tanimu, maka ambillah keuntungan. Ayyamal hadasati, pada hari-hari yang baru. Ayyamal hadasati, pada hari-hari yang baru. Wa unfuan as-sababi, dan permulaan masa muda. Wa unfuan as-sababi, dan permulaan masa muda. Kama kila, sebagaimana dikatakan, biqadril kaddi tu'ta matrum, faman romal muna laylan yakum.
wa ayyamal hadasah fagtanimha ala innal hadasata la tadum. Kemudian kita juga dituntut untuk mengambil keuntungan dari masa muda. Kenapa? Karena masa muda adalah masa yang efektif untuk belajar. Daya ingat orang yang masih muda itu jelas berbeda dengan daya ingat orang yang sudah tua. Bedana kumaha anu ngora mah babari inget lila pohona, mudah ingat sulit lupa. Beda dengan orang yang sudah tua, hese inget babari pohona. Da mata kancek ibu-ibu pengawasan macenah wajar we cenah Pak Ustad mama da sok barho. Naon barho teh mah babar geus poho. Jadi can ge balik ka imah eta materi nu diajarkeun teh geus pararoho. Nya resikona da daek ngajina lamun geus kalau coba lamun daek ngajina ti ngora keneh. Pas ngora kamarana tuh diajakan ngaji teh hararese kan itu. Maka kita harus mengambil keuntungan dengan masa muda. Masa muda diisi dengan belajar. Wala yujhad, dan janganlah bersungguh-sungguh melemahkan. Wala yujhad, dan janganlah melemahkan atau memaksakan nafsahu dirinya, membebani lah. Wala yujhad, dan jangan membebani nafsahu dirinya juhdan, dengan pembebanan yang berlebih. Wala yudhif an-nafsa, dan jangan melemahkan tubuh. Dan jangan melemahkan tubuh hatta yanqati'a, hingga terhenti anil amali, dari beramal. Hatta yanqati'a, hingga berhenti anil amali, dari beramal. Bal yasta'mil rifqa, akan tetapi pergunakanlah ketenangan. Bal yasta'mil rifqa, akan tetapi pergunakanlah ketenangan. Bidzalika, dalam hal tersebut. Warifqu, dan ketenangan, aslun azim, adalah pokok yang besar, fi jami'il asya, dalam setiap perkara. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ala ingatlah, inna hadad dina, sesungguhnya agama ini, matinun, adalah kuat, kokoh. Fa'augilu, maka masuklah kalian, fihi, ke dalamnya, birifkin, dengan tenang, santai, kalem, tong maksakeun teuing. Wala tubghid, dan janganlah engkau membuat marah, ala nafsika, atas dirimu, ibadatallahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah ta'ala. Fainal munbita, karena sesungguhnya tanaman, tumbuh-tumbuhan, la ardon, tidak ada tanah, qata'a, yang terputus, wala dhahron, dan tidak ada permukaan, abqa, yang tersisa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsuka, dirimu, nafsuka, diri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka, dirimu, matiyatuka, matiyatuka adalah kendaraanmu. Farfuk, maka tenanglah, biha, dengannya, biha, dengannya. Wala budda, dan seyog, dan tidak boleh tidak, li talibil ilmi, untuk pencari ilmu, minal himmati, dari cita-cita, al aliyati, yang tinggi, fil ilmi, dalam menuntut ilmu. Fainal mar'a, karena sesungguhnya seseorang, yatiru bihimmatihi, ia terbang dengan cita-citanya. Katoiri, seperti burung, yatiru bijanahihi, ia terbang dengan dua sayapnya. Baik, tadi kan dikatakan kita itu harus muadzabah. Muadzabah itu apa, Bu? Tekun, terus menerus, tongka putus, leukeun lah gitu, dalam belajar. Nah, akan tetapi kita juga meskipun harus tekun, awas jangan sampai membebani tubuh dengan pembebanan yang berat. Jangan melemahkan tubuh hingga tubuh menjadi capek. Sampai-sampai karena capek, sampai ke amal itu terhenti.
ya. Akan tetapi yang kita pergunakan dalam beramal itu adalah arifqo fi dzalik. Tenang, santai, kalem, laun-laun tapi pasti gitu. Karena kata beliau, ketenangan itu adalah pokok yang besar dalam setiap urusan. Jadi kalaulah kita mau belajar, pastikan belajarnya tong dibebani nepi ka gadang, materi full seharian terus gitu. Termasuk ibadah, salat terus sapopoe. Ngaji terus sapopoe. Tong gitu. Ya. Tong sampai ka berlebihan jiga gitu. Tong maksakeun maneh. Tong nyieun capek kana tubuh. Nu akhirna karena kita demikian adanya, amal yang harusnya bisa dikerjakan terus-menerus malah terputus. Ya. Coba pekerjakan amal itu dengan sesuatu yang santai, kalem tapi pasti. Salat 2 rakaat sebelum subuh, ya, atau sebelum adzan subuh, tahajud 2 rakaat itu lebih baik apabila terus-menerus mudawamah daripada 100 rakaat ngan samingweun. Kunaon cenah capek. Nah, capek. Hati-hati ya. Jadi ibadah teh tong sampai ka ngajadikeun urang bosen kusabab capekna. Tong sampai ngajadikeun jadi hoream kusabab lobana. Tapi nu paling sae dina agama adalah anu saeutik tapi mayang. Adwa muha wa in qalla, saeutik tapi mayang. Sedekah sapoe langsung 10.000 geus we kitu hungkul. Langkung saya sapoe 100 ya. Nah, jadi lebih baik dari amal itu adalah khairul amal terbaik adalah adwa muha wa in qalla. Nu dawam anu terus menerus meskipun saeutik. Jeung dina beramal teh kade tong nepi ka ciga tadi dibebani awak teh sampai ka capek, sampai ka leuleus, tungtung namah eureun weh ngaji teh, eureun weh beramal teh. Jangan seperti itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ala inna hadzal dina matin, agama itu kuat, kokoh, maka masuklah ke dalamnya dengan rifqun, dengan tenang, dengan kalem. Wala tubgid ala nafsika ibadatullah, jangan sampai dirimu, ya, jangan sampai dirimu jadi amek karena ibadah ke Allah. Kesel aing puasa teh, kesel tahajud teh. Nah, jangan sampai gitu. Kok ibadah jadi marah-marah kan gitu. Kok puasa jadi marah-marah. Jadi ibadah jangan sampai kita membuat kita jadi marah. Matakan lakukanlah dengan santai, dengan seksama. Alon-alon nu penting nepi lah gitu. Saeutik-saeutik nu penting pasti, sedikit-sedikit jadi bukit ya, terus gitu. Bahkan kata Nabi, nafsumu, dirimu itu adalah kendaraanmu, maka tenanglah. Itong sampai ka mawa nu berat teuing tungtung nama eureun gitu. Tapi saeutik-saeutik nu penting anggeus selesai itu. Dalam sebuah hadis pun dikatakan di kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, ada hadisnya. Jadi aya sekelompok sahabat yang mendatangi Nabi, mendatangi istri-istri Nabi. Naros kumaha sih amalna Nabi teh? Ditaros. Pas ngadangu ternyata amal Nabi teh henteu seperti anu aya dina bayanganana, manehna seakan-akan memandang kecil. Nah, Nabi teh ning kos kitu, nya wajar eta mah Nabi, da eta mah dosana tos dihampura. Di awal jeung di akhirna. Urang mah kudu leuwih ibadah teh ciga Nabi, ceuk lalaki nu kahiji, saya mah nek ibadah moal kawin-kawin. Kahiji. Nu kadua, saya mah nek salat sapeupeting moal sare-sare. Nu katilu, saya mah nek puasa sepanjang tahun moal buka-buka. Coba. Karena melihat ibadah Nabi ternyata sederhana, mendengar keterangan dari istri-istri Nabi. Dengan anggapan da eta mah Nabi, wajar amal kitu ge. Urang mah kudu leuwih sabab urang mah cantang tu dihampura gitu. Ieu nu kahiji lalaki teh bade naon cenah Bu?
moal kawin nek fokus ibadah. Nu kadua nek salat moal salat penting moal sare-sare. Nu katilu nek puasa terus-menerus. Ketika Nabi mendengar itu, Nabi justru memarahi mereka. Tong gitu. Aku ini ya, aku nikah. Kemudian aku juga tidur malam. Aku juga kadang puasa, kadang gak puasa. Jadi jangan berlebihan dalam beragama. Agama yang terbaik adalah khairul amal adwamuha wa in qalla. Amal terbaik adalah yang mudawamah, yang terus-menerus meskipun sedikit gitu. Selanjutnya tentang himmah, tentang cita-cita. Nah, tidak boleh tidak seorang santri ini harus punya cita-cita yang luhur dalam ilmu. Kenapa? Karena cita-cita itu ibarat sayap yang membuat seseorang bisa terbang. Sebagaimana burung, dia bisa terbang dengan dua sayapnya. Jadi kalau kita belajar, jangan sampai kita, apa cita-citamu? Apa saja ya, no penting mah kumaha kapayun awe. Enggak. Jangan seperti itu. Kita harus punya cita-cita. Meskipun terkesan cita-citanya terlalu memaksakan. Hayang jadi naon? Hayang jadi dokter. Wah, macamnya anak petani bisa jadi dokter. Tong gitu. Loba kejadian budak petani bisa jadi dokter kan gitu. Saya mah mau jadi kiai besar, silahkan. Saya mah mau jadi pilot. Saya mau jadi apa? Mau jadi tentara, banget. Saya mau jadi polisi, ada yang mau jadi polisi, silakan. Saya mau jadi guru. Jadi tentukan cita-cita. Terlebih dalam hal ilmu itu harus punya cita-cita yang luhur. Karena dengan cita-cita seseorang bisa terbang. Sebagaimana burung dia bisa terbang dengan kedua sayapnya. Warro'su dan modal. Halaman 31-nya. Warro'su dan modal fitahsilil asya'i dalam menghasilkan sesuatu. Al-jiddu adalah kesungguhan. Wal himmatul aliyatu dan cita-cita yang luhur. Paman kanat himmatuhu, sehingga jika cita-citanya hifdzu jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah adalah menghafal semua kitab Muhammad bin Hasan rahimahullah, waqtarona dan ia membarengi bidzalika dengannya al-jiddu kesungguhan, al-jidda dengan kesungguhan, wal muwadzabata dan muwadzabah terus menerus tekun. Fadzahiru maka zahirnya annahu yahfazu ia akan menghafal aksaroha paling banyaknya wa nisbaha atau separuhnya. Nah ini mah modal utama dalam menghasilkan sesuatu itu dua. Satu apa? Al-jiddu wal himmah. Jadi kalau kita mau sukses modalnya diantaranya dua. Satu kesungguhan, yang kedua adalah cita-cita. Nah ini ada orang-orang mungkin yang cita-citanya ingin menghafal kitabnya Muhammad bin Hasan. Nah Muhammad bin Hasan ini salah satu pemuka dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ada yang punya cita-cita ingin menghafal seluruh kitabnya Muhammad bin Hasan. Lalu ia membarenginya dengan al-jidd wal muwadzabah, maka zahirnya ia akan bisa menghafal seluruhnya atau separuhnya. Ingat, kalau kita mau sukses, di antara kuncinya adalah al-jiddu wal himmatul aliyah, sungguh-sungguh dan punya cita-cita yang luhur. Fama idza kanat lahu himmatun aliyah, lalu jika ia memiliki cita-cita yang luhur, walam yakun lahu jiddun dan ia tidak sungguh-sungguh, kumaha lamun cita-cita teh luhur tapi teu sungguh-sungguh dalam meraihna. Au kana lahu jiddun atau ia sungguh-sungguh, walam yakun lahu himmatun aliyah dan ia tidak punya cita-cita yang luhur. La yahsulu lahu ia tidak akan berhasil, ia tidak akan meraih illa ilmun qalilun kecuali ilmu yang sedikit. Tadi kan kunci kesuksesan ada dua, satu kesungguhan, yang kedua cita-cita yang luhur. Bagaimana kalau tidak ada keduanya? Ada cita-cita tapi tidak ada kesungguhan.
Ada kesungguhan tapi tidak punya cita-cita, maka ia tidak akan berhasil meraih ilmu kecuali ilmunya yang sedikit, saeutik. Wa dzakara dan menuturkan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Radhiyuddin An-Naisaburi rahimahullah fi kitabi Makarimil Akhlak, dalam kitab Makarimil Akhlak. Ia menuturkan satu kisah nih. Anna Dzulqarnain, sesungguhnya Dzulqarnain, tahu Bapak Ibu Dzulqarnain atau Zulqarnain itu seorang raja katanya, seorang orang yang hebat yang bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan itu dalam surat Al-Kahfi. Anna Dzulqarnain, sesungguhnya Dzulqarnain lama arada ayyusafiro, ketika ia hendak bepergian. Lama arada ayyusafiro, ketika ia hendak bepergian, liyastaula 'alal masyriqi wal maghrib, untuk menguasai masyrik dan maghrib. Jadi Dzulqarnain ini punya cita-cita ingin apa? Menguasai belahan bumi dari barat ke timur, ingin ia kuasai. Cita-citanya luhur banget ya. Syawara, ia bermusyawarah al-hukama, kepada para bijaksana, para hukama, orang yang bijak bestari. Fi dzalika, mengenai hal tadi, mengenai hal tersebut. Waqala, dan beliau berkata, kaifa usafiru lihadzal qadri minal mulki. Kaifa usafiru, bagaimana aku bepergian, lihadzal qadri, untuk kadar ini, untuk kedudukan ini, minal mulki, berupa kerajaan. Fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia, qalilatun, sedikit, faniyatun, rusak, wa mulkad dunya, dan kerajaan dunia, amrun hakirun, adalah perkara yang hina, yang rendah. Falaisa hadza, maka ini bukanlah min ulul himmati, dari cita-cita yang luhur. Faqalatil hukama, lalu para bijaksana berkata, safir, bepergianlah, sok berangkat, liyasulalaka mulkud dunya wal akhirah, agar engkau meraih kerajaan dunia dan akhirat, agar engkau meraih kerajaan dunia dan akhirat. Nah, seorang raja tadi bernama Dzulqarnain, ketika hendak bepergian untuk menguasai barat dan timur dunia, beliau sebelumnya bermusyawarah kepada para hukama mengenai hal tadi. Ada pertanyaan yang mengganjal di hati beliau. Bagaimana aku bepergian untuk kadar yang kerajaan ini, padahal dunia itu sedikit, binasa, kerajaan dunia adalah perkara yang hina. Nah, orang bepergian cuma untuk menaklukkan dunia, kan gitu. Kata hukama, bepergianlah supaya engkau meraih kerajaan dunia dan akhirat. Faqala, lalu beliau berkata, hadza, ini hasanun, baik. Kata Dzulqarnain, ini baik. Qala, bersabda Rasulullah SAW, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yuhibbu, ia menyukai, ma'aliyal umuri, perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang tinggi, wa yakrahu, dan ia tidak menyukai, safsafaha, perkara-perkara yang rendah. Nah, gitu. Mengapa kita harus punya cita-cita yang luhur? Allah itu menyukai sesuatu yang tinggi-tinggi, tidak menyukai sesuatu yang rendah. Sok punyai cita-cita yang tinggi, meskipun secara kemungkinan itu agak sulit. Sok wae teh naon cita-cita sing gaduh Pak Wahyu hayang jadi naon, cita-cita nah yang jadi naon, Pak Haris hayang jadi naon, sok harus punya cita-cita. Acan geus kolot nya tong gitu, bisa jadi geus kolot ke beunangna cita-cita teh. Ya, wa qala Abu Hanifah, lewat aja syairnya. Qala, berkata Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahullahu taala. Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf, guru murid, ini guru dan murid. Abu Hanifah gurunya, Abu Yusuf muridnya. Kuntu balidan, dulu aku itu bodoh, belat. Jadi balid itu bukan jahil ya. Kalau balid itu memang dia rada telat dalam mencerna gitu,
rada hese mikir nanti. Kuntu balidan, dulu aku itu belat gitu. Rada tell me gitu. Akhrajazka, mengeluarkanmu al-muwadzabatu, muwadzabah fi darsi, dalam belajar. Wa iyyaka, dan awas, wal kasala, terhadap malas. Fa innahu, karena malas itu syu'mun, adalah racun. Wa afatun, dan bencana. Azimatun, yang besar. Jadi dulu Abu Hanifah ini pernah berbicara kepada muridnya Abu Yusuf, dulu aku pernah punya otak yang gak cerdas-cerdas banget gitu. Apakah tawadu atau bagaimana gitu ya. Sekelas Imam Abu Hanifah nyebut tercerdas gitu. Antara tawadu atau memang betulan. Nah, kemudian mengeluarkannya dengan muwadzabah. Jadi kulekeun mah dina ngaji oge nu belet bisa jadi menang ilmu gitu. Cenah orang teh hese mikir sok we terus ngaji lah, tong sampai ka belet geus mah belet mau ngaji lah, itu bahaya. Nu belet wae lamun terus-menerus ngaji bisa pinter ciga Imam Abu Hanifah gitu. Kade kedul, ulah kedul. Nah, kedul teh ibarat racun. Racun sareng musibah anu gede. Ya. Tong kedul, sing leukeun, sing muwadzabah. Selanjutnya kita lanjut aja ya. Ini panjangnya syairan semua. Halaman 37. Halaman 37. Jadi ini menguatkan statement aja yang syairan itu. Wa kafa, dan cukup bila zatil ilmi, dengan lezatnya ilmu, wal fikhi, dan fikih, wal fahmi, dan paham, da'iyan, yang memotivasi, da'iyan, yang mengajak, wa ba'isan, dan yang mendorong. Da'iyan, yang mengajak, wa ba'isan, dan yang mendorong atau memotivasi, lil akli, kepada akal, ala tahsilil ilmi, untuk menghasilkan ilmu. Cukuplah dengan lezatnya ilmu dan fikih serta pemahaman sebagai pengajak, pendorong untuk akal untuk menghasilkan ilmu. Wa qad yatawalladu al-kasalu, dan malas terkadang lahir. Wa qad yatawalladu, dan terkadang lahir al-kasalu, malas, min kasratil balgomi, dari banyaknya dahak, warutubati, dan cairan. Wa tariqu taklilihi, dan metode menyedikitkannya. Taklilu ta'ami adalah menyedikitkan makan. Kila, dikatakan, ittafaqo, sepakat, sab'una nabiyan, 70 nabi, ala anna kasratan nisyani, bahwasanya banyaknya lupa, min kasratil balgomi, dari banyaknya dahak, rehak, wa kasratul balgomi, dan banyaknya dahak, min kasrati syurbil ma'i, dari banyaknya meminum air, wa kasratu syurbil ma'i, dan banyaknya minum air, min kasratil akli, dari banyaknya makan, wal khubzu al-yabisu, dan roti kering, wal khubzu al-yabisu, dan roti yang kering, yaqta'ul balgom, ia akan memutus dahak. Kayak gini cenah. Tadi kan kade malas gitu. Nah, apa sih faktor, salah satu faktor yang menyebabkan seorang menjadi malas, terkhusus malas belajar? Terkadang, kata beliau ini, malas itu lahir dari banyaknya dahak dan cairan. Kok bisa gitu ya? Hanya percaya heula we. Dan metode untuk menyedikitkan dahak adalah menyedikitkan makan. Lamun orang embung malas, tong loba teuing makan. Karena dengan makan kita akan banyak dahak, dan dengan banyak dahak akan menimbulkan malas. Dikatakan para nabi itu sepakat sampai 70 nabi bahwasanya banyaknya pelupa. Jadi banyaknya lupa itu berasal dari banyaknya dahak. Jadi loba rehakna, loba pohona. Loba dahak berasal dari banyaknya minum. Banyaknya minum berasal dari banyaknya makan. Oh, berarti berawal dari makan. Ya, lamun orang hayang teu pohoan,
maka tong loba teuing makan. Karena dengan makan kita banyak minum. Dengan banyak minum kita banyak dahak. Dengan banyak dahak kita banyak lupanya gitu katanya. Mangga nek diamalkeun heug. Wal khubzu yabis yaqtaul balagom, roti kering itu memutus dahak. Wa kadzalika, dan demikian pula aklu zabibi, makan anggur, ala riki, di atas ludah, dihem-hem gitu. Makan anggur dihem-hem itu akan memutus dahak. Wala yuksiru, dan jangan memperbanyak minhu darinya, hatta la yahtaju, hingga tidak membutuhkan ila syurbil ma'i, untuk meminum air. Fayazidul balqom, maka dahak akan bertambah. Fayazidul balqom, maka dahak akan bertambah. Jadi selain roti kering, anjuran untuk menyedikitkan dahak adalah dengan makan anggur dengan cara digayaman gitu, dikunyah kayak permen gitu. Wasiwaku, dan siwak yuqallilul balgom, akan menyedikitkan dahak. Wa yazidu, dan menambah fil hifdi, dalam hafalan, wal fasahati, dan fasoha. Fa innahu, sesungguhnya siwak, sunnatun saniyatun, sunnah yang baik. Wa yazidu, dan ia menambah fi sawabi sholati, dalam pahala salat. Wa qiraatul qur'ani, dan membaca Quran. Wa qiraatil qur'ani, dan membaca Quran. Siwak adalah salah satu metode. Selain tadi metode untuk menyedikitkan dahak itu? Tidak banyak minum, makan roti yang kering, makan anggur dengan cara digayam ya, diheng-hem gitu. Lalu siwak. Nah, siwak juga akan menyedikitkan dahak. Dan manfaat lain dari siwak, tahu Bu siwak? Siwak teh pakai kayu arok ya, menggosok gigi itu akan menambah hafalan, nambah kecerdasan, Bu. Lamun ibu hayang cerdas, rada telat ya, sok sing rajin siwak. Nambah pasohat, lidah teh hese, kelu ngucapkeun kho wae gitu, sa wae rada berat, fa wae. Wacan abdi mah sanes orang Sunda teu bisa pa teh. Pa wae pa gitu. Fa gitu. Fu fa gitu. Fa. Sing bisa fa gitu. Tuh bisa, cobaan ku siwak jadi pasohat kan. Siwak itu sunnatun saniyah. Siwak itu sunnah yang baik, dan diantara keutamaannya akan menambah pahala sholat dan pahala baca Quran. 2 rakaat sholat ya dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat sholat tanpa siwak kan gitu. Maka siwak itu meskipun sepele tapi pahalanya gede. Kadang kita suka menyepelekan gitu ya, sehingga kita kehilangan banyak keutamaan. Wa kadzalika, dan demikian pula al-qai'u muntah, yuqallilu, ia menyedikitkan al-balgoma, dahak, warutubati, dan cairan. Muntah maksud, apakah muntah di digurah teh? Wa tariqu taqlilil akli, dan metode menyedikitkan makan, at-ta'ammulu, adalah merenung, fi manafi'i qillatil akli, dalam manfaat menyedikitkan makan. Tadi cenakan dahak teh muncul karena banyaknya makan juga. Ayeuna bagaimana cara agar kita sedikit makan? Nu diet ya, nu diet. Nu bade dietnya, nu teu bisa nahan kana makan, adalah at-ta'ammul fi manafi'i qillatil akli, merenungi manfaat-manfaat sedikitnya makan. Apa aja manfaat sedikit makan? Wahia, yaitu as-sihhatu, yang pertama kesehatan. Betul Bu. Jadi tong disangka gendut itu sehat. Cek sahanya aya teu nyebut sehat cenah ya. Tubuhku gemuk sehat ya, enggak. Justru gemuk itu tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Tubuh gemuk itu saluran darah minimal terhimpit oleh lemak, sehingga aliran darah ke otak, ke jantung gitu, itu terhambat. Kemudian jantung memompa lebih keras gitu kan, sehingga muncul hipertensi, diabetes, serangan jantung. Nah itu kan
tubuh yang gendut itu cek saha sehat. Nah, katakan lamun ibu hayang nyedikitkeun makan, ingat sedikit makan itu akan membuat kita sehat. Diet yang pertama. Sehat yang pertama. Betul. Karena you are what you eat katanya. You are what you eat. Kamu itu adalah apa yang kamu makan gitu. Jadi kita itu sakit jangan nyalahin penyakitnya juga gitu. Bisa jadi itu adalah faktor dari makanan kita. You are what you eat. Wal ifatu dan ifah terjaga dari yang haram. Ifah itu. Kenapa? Karena orang yang sedikit makan gak tertarik dengan banyak makan. Nu aya we dimakan. Menghindari dari yang haram. Wal isaru dan mementingkan orang lain. Jadi lamun orang saeutik makanna aya makanan berlebih dibikin ka batur. Bahkan nu saeutik ge dahulukan orang lain. Kan tingkatan tertinggi dari dermawan itu apa, Bu? Tingkatan tertinggi dari dermawan itu apa? Isar. Isar itu apa? Mendahulukan orang sebagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor kepada kaum Muhajirin wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan atas diri mereka sendiri walau kana bihim khasasah, meskipun sangat lapar. Aya makanan untuk diri sendiri cukup, tapi ada orang lain yang butuh, dia kasih. Gak apa-apa saya lapar, yang penting orang lain tidak lapar. Namanya isar. Itu level tertinggi dari kedermawanan gitu. Isar. Jadi lamun orang saeutik makan kita sok bisa aya isar gitu. Waqad jelas dan dikatakan ataslah itu. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salasun yubghiduhumullah. Tah make hadis aya nama tanya. Aya lamun faktor sehat, ifah, isar henteu pati mati, coba make hadis coba. Untuk sedikit makan ayeuna aja. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun yubghiduhumullah. Ada 3 orang yang dibenci Allah. Min ghairi jurmin, tanpa dosa. Teu dosa eta tetapi teu dipikaresep ku Allah. Teu dosa tapi teu dipikaresep. Apa tuh? Al-akul, pertama orang yang banyak makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan ya. Lain saeutik makan, emang saeutik makan. Al-akul, orang yang banyak makannya. Wal bakhil, orang yang pelit, jelema koret. Wal mutakabbiru, dan orang yang takabur, orang yang sombong. Nah, sok sugan mon make hadis gitu. Wa ta'ammulu, nah, dan yang kedua adalah merenungi. Tadi kan metode untuk apa? Menyedikit makan adalah ta'ammul fi mana fi qillatil akli, merenungi manfaat sedikitnya makan. Manfaatnya tadi. Nah, sekarang yang kedua adalah merenungi fi madhari kasratil akli, tentang bahaya banyaknya makan. Dua tah. Wahia, yaitu al-amradu, penyakit. Wakilalatut tabai, dan watak yang pemalas. Dan watak yang pemalas. Kila dikatakan al-bitnatu, banyak makan. Tudhibul fitnah, akan menghilangkan kecerdasan. Jadi loba dahar teh matak mengurangi atau bahkan menghilangkan kecerdasan. Nah, trik atau tips yang kedua supaya kita sedikit makan adalah merenungi akan bahayanya banyak makan. Apa bahaya banyak makan? Diantaranya penyakit. Ya, tadi kan orang itu terkadang sakit itu bukan karena virus yang menyerangnya, tapi karena makanan yang dimakannya. Loba teuing nu amis-amis, jadi naon teh? Diabetes. Lain tambah manis ya, jadi malah diabetes. Loba teuing nu pangset, naon teh? Darah tinggi, hipertensi. Loba teuing anu gajih-gajihan, lemak-lemakan, kolesterol. Minyak-minyakan, gorengan. Loba teuing anu naon teh? Nu lada-lada, asam lambung. Nah, seblak nya asam lambung
Lompatna kana ged cenah kunaon aya mah loba panyakit gednya da loba seblak di mana-mana ya. Asam lambung naik kan gitu. Itulah banyaknya makanan itu membahayakan. Karena sekali lagi penyakit itu tidak hanya datang karena virus, tapi penyakit itu datang karena pola makan yang salah, makanan gitu. Oke. Karena minum beralkohol kan bahaya. Alkohol akan membuat kanker hati gitu kan. Banyak lah gitu. Dari makanan. Dikatakan bahwasanya perut yang selalu kenyang ini akan menghilangkan kecerdasan. Jadi kurang cerdas katanya. Hukia dihikayatkan Anjalinus dari Jalinus anahu bahwasanya beliau berkata ar-rumman delima naf'un bermanfaat kulluhu semuanya. Delima itu katanya bermanfaat, Bu. Bahkan di antara buah-buahan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah rumman delima itu. Tapi kunaonnya delima di orang masuk hasem. Apakah salah meulina atau memang hasemnya katanya. Kalau di Arab khususnya di Thaif kalau yang pernah itu manis-manis delimanya. Naf'un manfaat kulluhu semuanya. Wasamaku dan ikan air nih, zorun, dororun bahaya kulluhu semuanya. Tuh kalau kata Jalinus nih percaya teh henteu nya. Daya mah lain bagian tina anu wajib dipercaya ya mah. Jadi delima itu manfaat, semua bermanfaat. Ikan air itu bahaya cenah. Di sini disebut bahaya. Semuanya bahaya. Berbanding terbalik dengan Bu Susi. Tahu Bu Susi yang nyuruh makan ikan gitu. Kulluhu semuanya. Wa qalilu samaki dan sedikitnya samak khairun lebih baik min kasiri rumman dari banyaknya delima. Tapi sedikitnya samak menyedikitkan ikan itu lebih baik daripada banyaknya delima. Wabihi dan di dalamnya idon juga itlaful mal merusak harta. Di dalam apa itu? Bahaya makan ya. Akan merusak harta. Kumaha cara merusak harta? Harta habis untuk makanan atau memang harta habis untuk berobat karena makanan tadi. Beak duitnya dipakai berobat. Kunaon cenah ieu diopname kunaon muncrut cenah kunaon. Ieu makan seblak gitu kan gara-gara seblak 10.000 kedah diopname kan hartana habis. Wal aklu dan makal pokos sibai di atas kenyang. Dororun adalah bahaya mahzun murni. Wa yastahiku bihi dan sebabnya ia berhak al-iqoba siksaan fiddaril akhirah di akhirat. Wal akulu dan banyak makan bagidun dibenci fil qulubi dalam hati. Nah, jadi makan di atas kenyang. Jadi makan di atas kenyang itu kumaha? Tos wareg masih kene nambah. Itu bahaya banget dan bahkan bakal menang siksaan ke di akhirat. Karena gini Bu, makan itu perkara mubah ya. Perkara mubah, mubahnya sampai mana? Sampai kenyang. Tapi kalau di atas kenyang nepi ka utah itu jadi haram. Dan yang namanya haram pasti akan dapat siksaan, dapat hukuman gitu. Makanya jangan sampai ke berlebihan. Kalau terab ya udah. Makanya kan Rasul itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita gimana? Henteu lapar ge makan, pantang berhenti sebelum kenyang gitu. Tidak lapar pun makan, pantang berhenti sebelum kenyang. Selanjutnya tentang makan. Wa tariqu taklilil akli dan metode menyedikitkan makan. Ayyakula ia makan al-at'imata makanan adasimata yang berlemak. Adasimata berlemak dasim. Gaji gitu. Wa yuqaddima dan mendahulukan fil akli dalam makan al-altafa yang lembut wal ashha dan yang diinginkan. Wala yakula dan jangan makan ma'al ji'ani serta lapar illa idza kana lahu kecuali jika ia memiliki
Gorodun sahihun, tujuan yang baik, fi kasratil akli, dalam banyak makan. Bi ayyataqwa bihi, seperti dengannya ia mengambil kekuatan, ala siyami, untuk puasa, wa sholati, dan sholat, wal a'mali syaqati, dan amal yang berat, falahu, maka boleh baginya zalika, banyak makan gitu. Nah, metode dalam menyedikat makan adalah makan makanan yang ad-dasimah. Dasimah itu apa? Berlemak atau apa itu? Ya. Lalu dahulukan makan yang paling lembut dan yang paling disukai. Kan tibalik uramanya, lamun anu pangeunahna biasanya sok disimpan di tungtung. Tungtung nama nu teu pati ngeunah beak gitu nya. Nepi ka tungtung nate geus wareg, ku sabab nu paling ngeunah aya di tungtung, semangat keneh kan gitu. Kenapa makan bakso itu biasanya bakso yang besar dimakan terakhir? Karena itu tujuan utama dari makan bakso kan. Siapa bilang makan bakso tujuannya adalah makan mie kan gitu. Aya teh jami makan bakso tujuannya makan mie. Tapi konon mie nah heula anu dimakan gitu. Karena yang paling disukai, yang paling diinginkan dari bakso adalah baksonya. Jadi dimakan pangheulana, kabur wareg makan mie, kusabab geus wareg kumaha ieu basona can kadahar, di geus wareg terus we makan gitu. Da basona can. Tah coba lamun makan pertama teh anu yang paling diinginkan dulu, makan basona. Basona seep tinggal mie-na itu. Jadi terjadi itu seep tuh. Jadi makan dulu yang paling diinginkan. Katanya mangga. Atau ada tips lain, pokoknya intinya mah sedikit makan, kumaha tips nama Bu sok. Saya mah tips sedikit makan deh, kumahanya ngabayangkeun makanan ini, sok mangga terserah. Yang penting makannya sedikit gitu. Nah, bagaimana kalau banyak makan tapi punya tujuan baik? Ada gak banyak makan tapi tujuannya baik? Ada. Contohnya apa? Seperti agar kuat untuk puasa. Saya mah saotnya naik rada loba makana supaya puasana teu lapar. Mangga saya eta mah. Mun tujuanna baik. Atau salatna teu leuleus, salat tarawih terutama buka teh bade seueur meh tarawih teu leuleus gitu. Atau beramal dengan amal yang berat seperti haji umroh kan berat tuh. Saya mah naik wareg soalnya lamun teu wareg amal nu berat hek baik. Dengan tujuan yang baik, makan banyak gak masalah. Paslun, pasal fi bidayati sabgi, tentang permulaan belajar, wa qadrihi, dan kadarnya, wa tartibihi, dan urutannya. Membahas tentang permulaan belajar itu kapan, ukurannya berapa, kadarnya, dan urutannya apa aja. Karena ustadzuna, karena ada ustadzuna, ustadz kita semua, Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah, Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah, yukifu, beliau menangguhkan, bida atas sabgi, buda atas sabgi, permulaan belajar, ala yaumil arbi'a, pada hari Rabu. Wakana, dan beliau yarwi, meriwayatkan, fi dzalika, tentangnya, hadisan, satu hadis. Wa yastadillu bihi, dan ia beristidlal, dan dia berdalil dengannya, dan dengannya ia berdalil. Wa yaqulu, dan beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidaklah dari suatu perkara, ma min syai'in, tidaklah dari suatu perkara, budi'a, ia dimulai, fi yaumil arbi'a, pada hari Rabu, illa wa qad tamma, kecuali sungguh sempurna. Wa hakadza, dan demikian pula, kana ada, yaf'alu Abu Hanifah rahimahullah, Abu Hanifah melakukan. Wakana, dan beliau ada, yarwi, meriwayatkan, hadal hadisa, hadis ini, an ustadzihi, dari gurunya, asy-Syaikh al-Imam al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullahu ta'ala. Wasami'tu, dan aku mendengar, mimman, dari orang, usikubih, aku mempercayainya, anna Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani rahimahullah, bahwasanya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani rahimahullah, kana yukifu, beliau menangguhkan, kulla amalin, setiap amal, min a'malil khairi, dari amal-amal baik, ala yaumil arbi'i, atas hari Rabu. Wahada, dan ini,
li'anna yaumal arbi'i karena hari Rabu yaumun khuliqa fi adalah hari di mana diciptakan an-nuru cahaya. Wa huwa yaumun nahsin dan hari Rabu adalah hari nahas. Hari nahas, hari sial fi haqqil kufari untuk orang-orang kafir. Fayakunu mubarakan maka hari Rabu diberkahi lil mu'minina untuk kaum mukminin. Nah, sekarang pasalnya tentang permulaan belajar. Kapan sih kita mulai ngaji? Nah, di sini dikatakan Ustadz Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah, beliau ini dalam ngaji, dalam memulai ngaji selalu memulainya di hari Rabu. Mimiti sakola teh poe Rebo namanya. Di orang mana apa ya? Poe Senin. Sabab poe Mingguna tos Natalan. Senin. Atas kita tiba heula nanya jadi Senin we. Lamun di Arab mah mimiti teh poe Minggu justru di Arab mah. Jumat, Sabtu itu libur, lalu Minggu baru mulai aktivitas. Kalau di kita Senin. Nah, kalau di dulu itu Rabu katanya. Jadi memulai ngaji itu di hari Rabu. Dan beliau dalam tindakannya ini meriwayatkan hadis sebagai dalilnya. Apa hadisnya? Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa qaddama. Tidaklah satu perkara dimulai pada hari Rabu kecuali telah sempurna. Begitu pula Abu Hanifah melakukannya dan beliau meriwayatkan hadis dari ustadznya Syekh Imam Ajal Kibamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullah. Dan kata musannif, aku pun mendengar dari orang yang aku mempercayainya bahwasanya Syekh Yusuf Al-Hamdani rahimahullah selalu menangguhkan setiap amal baik dilakukan di hari Rabu. Kenapa demikian? Karena hari Rabu ini adalah hari di mana diciptakannya cahaya. Hari di mana hari naas bagi orang-orang kafir. Sehingga hari Rabu ini hari diberkahkan untuk kaum mukminin. Maka silahkan kalau ibu punya keyakinan, percaya, lakukan amal-amal baik, terutama belajar itu masantren naon wae mulainya di hari Rabu. Saya juga dulu entah tahu atau enggak itu ya, kakek saya, karena dulu yang masukin ke pondok itu kakek. Masukin ke pondok teh poe Rebo. Ya. Setelahnya ngaji talim, oh iya meureunnya rahasia. Saya bangun rumah mulainya hari Rabu. Nah, gitu. Tipsnya, makanya ibu juga nanti saya mau nikah pada Rabu gitu. Baik, ya. Hari aktif mau datang eta pertimbangannya ada kumaha atuh urang mempertimbangkan eta. Poe Minggu paling biasana ge. Nah, akad Rabu termasuk memulai ituna juga Rabu, malam ini Rabu. Malam pertamanya Rabu, artinya akadnya poe Minggu. Iya kan tadi, tidaklah sesuatu dimulai di hari Rabu kecuali sempurna, gitu ya, hari Rabu. Itu tentang bidayah di sabgi. Insyaallah besoknya lagi berarti Senin lah insyaallah kita akan memulai qadrihi wa tartibihi, kadarnya belajar dan urutan belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Rabbin fana bima 'allamtana. Alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dini. Tawassalna bid'alumi. Tawassalna bita'limin antarzuqanal wasiyah wa antarzuqanal aman. Ya Allah, jadikan ilmu kami manfaat, kami ilmu manfaat. Ya Allah, kami dan semua dengan belajar kami meminta, dengan
luaskanlah, tentramkanlah hidup. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.